Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Iwani rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 3 minggu kami tidak bisa melakukan siaran langsung. Hari ini kita akan mencoba siaran langsung dan tentang masalah apa itu puasa, atau kita akan membahas hukum dari niat dalam puasa. Iwan rahimakumullah, kita ketahui niat adalah rukun dari puasa, dan seseorang ketika berpuasa tidak berniat, maka ulama sepakat tidak sah puasanya, karena Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niat, dan setiap balasan tergantung dengan apa yang dia niatkan. Nah, ya rahimakumullah, di manakah letak niat? Ulama sepakat niat itu wajibnya adalah di dalam hati. Jadi yang dihukumi dalam ibadah seseorang adalah niat yang di dalam hati. Maknanya adalah ketika seseorang makan sahur, dia untuk berpuasa, maka sah puasanya meskipun tidak dilafadzkan, tidak mengucapkan nawaitu sauma godin dan seterusnya. Hanya saja mazhab Syafi'iyah dan sebaiknya dilafadzkan, sebaiknya dilafadzkan untuk mentakyid apa yang dia niatkan di dalam hati. Tapi tetap yang dihukumi dalam puasa seseorang adalah niatnya, niat yang ada di dalam hatinya. Ketika di dalam hatinya dia tidak berniat untuk berpuasa sekedar, maka tidak sah puasanya. Namun ketika dia tidak mengucapkan nawaitu secara lisan, tapi dalam hatinya dia berniat untuk puasa, maka sudah sah. Nah, kami memilih pendapat niat itu letaknya dalam hati. Namun bagi ikhwan rahimakumullah sedang menonton video saya, menguatkan lebih mengucapkan nawaitu saumagodin atau saya niat puasa dan seterusnya, maka itu hukumnya boleh. Ini yang diambil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, bahwa sebaiknya orang-orang yang ragu apakah dirinya sedang berniat atau tidak, itu sebaiknya diniatkan dengan cara lafaz. Bisa menggunakan nawaitu sauma godin atau menggunakan bahasa Indonesia. Kapankah niat itu dilaksanakan? Niat itu dilaksanakan dari malam hari, sebelum azan subuh, atau disebut dengan shadiq. Jadi ketika seseorang malam hari itu sebaiknya sudah berniat. Batas akhirnya kapan? Ketika azan sholat subuh. Jadi niat rukun. Siapa yang tidak niat, dia tidak sah puasanya. Niat itu letaknya wajib di hati. Adapun dilafadzkan itu sunnah, boleh, dan itu istihbab, disukai oleh para ulama, kecuali mazhab Malikiyah tidak menganjurkan untuk mengucapkan nawaitu. Namun kami pribadi memang memilih niat dalam hati tidak perlu dilafadzkan. Hanya bagi orang-orang tertentu yang dia ragu bahwa apakah dirinya sudah niat atau belum, sebaiknya ucapkan niat. Saya niat puasa Ramadan dan seterusnya. Atau saya niat puasa Ramadan di tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Atau nawaitu sauma godin an ada'i fardhu syahri Ramadan dan seterusnya. Nah, niat kapan disendiri? Di dalam hati. Kemudian dilakukan sebelum azan subuh. Nah, pertanyaan sekarang, apakah
niat itu wajib dilakukan setiap hari atau cukup di awal Ramadan saja. Jadi kalau besok itu kita puasa misalnya, maka cukup malam ini kita saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan. Cukup seperti itu saja, atau sebaiknya setiap malam ya itu berniat ya. Kalau kita lihat ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini sahih ya, Rasul bersabda, man lam yubayyitis siyama minal laili ya fala siyama lahu ya, siapa yang tidak menetapkan niat sebelum waktu fajar, maka tidak ada niat baginya. Hadis ini menunjukkan bahwa niat itu dilakukan setiap malam. Ya, inilah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama ya berpendapat demikian. Adapun mazhab Imam Malik dan sebagian Hanabilah ya mengatakan cukup di awal saja, karena sebenarnya sahur itu yang dilakukan setiap orang, atau sholat malam atau sholat tarawih yang dilakukan, dan dia sadar bahwa besok ya itu puasa, itu sudah cukup ya. Saya dari dua pendapat ini memilih pendapat yang pertama ya. Jadi sebaiknya seseorang itu berniat setiap harinya ya. Boleh dengan hati saja ya, boleh dengan lisan, bahkan sahur itu sudah disebut sebagai niat. Jadi itu bagian dari niat. Nah sekarang apa seseorang mengatakan ya ghadan asumu insyaallah, ghadan asumu insyaallah, apakah ucapan besok saya akan puasa insyaallah ya, apakah itu bagian dari niat ya? Ini ulama mengucapkan kalimat besok saya akan puasa insyaallah disebut dengan al-jam'u bin niyah, al-jam'u bin niyah, jadi mengumpulkan niat dari awal waktu ya. Kalau kita melihat tadi di awal, maka mazhab Hanafiyah mengatakan itu sudah disebut niat ya. Bahkan jumhur ulama mengatakan seolah saya besok niat ya, puasa itu sudah dihitung niat. Jadi tidak perlu nawaitu sauma godin, tidak perlu saya niat puasa, tapi kalau ucapannya besok ya saya akan ya, berpuasa, ditambah sahurnya ya pakai sate kambing misal, maka itu sudah dihitung niat. Jadi niat itu sebenarnya dihukumi dalam hati. Adapun dilafadzkan ya itu hukumnya istihbab saja, dianjurkan. Wabil khusus bagi orang-orang yang ragu bahwa dirinya sudah niat atau belum. Jadi kita tidak boleh ya membid'ahkan saudara-saudara kita yang mengucapkan nawaitu sauma godin an adai dan seterusnya. Kenapa? Karena memang itu pendapat dari Syafi'iyah ya, dan sebagian dari Hanabilah, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kecuali mazhab Malikiyah ya, mereka mengucapkan hukum melafadzkan itu adalah makruh, karena yang dihukumi dari niat adalah hatinya, bukan apa yang dia lafadzkan. Inilah perlunya kita mengatakan atau saling menghargai ya, dalam perbedaan pendapat. Nah sekarang bagaimana hukum ya orang berpuasa tapi dia berniat ingin berbuka? Jadi misalnya sepertilah besok saya sahur tapi jam 9 pagi saya akan berbuka. Bagaimana seperti itu? Ya. Seseorang yang berniat membatalkan puasa, maka puasanya dihitung batal. Ini adalah pendapat Zahiri dari Hanabilah, pendapat mazhab Zahiri dan Syafi'iyah. Dan ini
beliau ya mengatakan ucapan itu sudah membatalkan niat. Kecuali mazhab Abu Hanifah, ya, beliau mengatakan puasanya tetap sah, ya, sampai benar-benar ya membatalkan puasanya, atau dia mentasdid, ya, mentasdid atau memperbaiki niatnya. Contoh, misalnya dia tadi mengatakan saya akan sahur jam 9, ya, akan berbuka. Ternyata sampai jam 9 kurang 5 dia tidak makan dan mengatakan saya perbaharui niat saya, ya, saya tidak akan berbuka di pukul 9 dan akan melanjutkan puasa saya, ya, sampai sore, ya. Beroi, yakni mazhab Hanafi, mengatakan tidak batal puasanya dan sah untuk melanjutkan puasa yang ada. Nah, disinilah Ibani rahimakumullah, mana yang saya pilih? Pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang kedua. Seseorang yang sudah berniat ingin batalkan puasa di malam hari atau di pagi hari ketika sahur, sampai jam yang telah ditetapkan tidak jadi membatalkan puasa, tapi mentasdid, kalimatnya pahami, mentasdid, memperbaiki niatnya, maka puasa mereka tidak batal, sah puasanya. Jadi misalnya tadi saya sahur tapi nanti jam 9 akan berbuka. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, ya, minum, kemudian melakukan hubungan suami istri, kemudian murtad, ya, atau pembatal-pembatal lain, selama tidak melakukan itu, maka sah puasanya dengan dia mentasdid, memperbaiki niatnya. Besok saya akan puasa sampai jam 9 saja. Tapi ternyata sebelum jam 9 dia mentasdid, memperbaiki niatnya, di saat itu puasanya sah. Ini pendapat yang kami pilih. Iwani rahimakumullah, sekarang pembahasan kita adalah bagaimana hukumnya, ya, seseorang yang sudah berniat puasa kemudian pingsan. Saya ulangi, bagaimana seseorang yang sudah berniat puasa lalu pingsan sampai, ya, terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Pertanyaannya, sahkah puasa orang tersebut? Nah, Iwani rahimakumullah, ya, pingsan ketika berpuasa itu ada dua keadaan. Pertama, pingsan terjadi pada sebagian hari. Ya, yang pertama, pingsan terjadi pada sebagian hari. Maka bila sebelum terbit fajar ia telah berniat, puasa hari itu dia sah. Ya, puasa hari itu dia sah. Ya, saya ulangi, ya. Seseorang yang pingsan, ya, ketika berpuasa, ya, itu ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia pingsan terjadi pada sebagian hari, maksudnya tidak seluruh hari itu dia pingsan. Bila sebelum terbit fajar dia telah berniat, maka puasa hari itu sah. Contoh, ya, ada seseorang setelah sholat tarawih, ya, sholat tarawih, ya, dia karena kelelahan atau mungkin sakit atau keadaan yang lainnya dia pingsan, ya, bangun, ya, 10 menit sebelum azan subuh. Ya, 10 menit sebelum azan subuh, ya, dia dan sempat untuk berniat puasa meskipun hanya meminum 1 gelas teh atau 1 gelas atau minimal berniat saja, maka puasa besok hari itu sah. Ya, karena apa? Karena sebagian waktu dia, ya, hanya
sebagian saja yang pingsan, selebihnya menjelang waktu bidayah, menjelang waktu dimulainya puasa, ya, dia sudah bangun. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua, kalau pingsannya itu sepanjang hari, ya, maka dia tidak sah puasanya. Tadi ya, ba'da isya pingsan, ya, pingsan misalnya jam 9 malam, pingsan di hari Rabu, ya, sampai hari Kamis jam 12 siang dia baru bangun, maka puasa di hari Kamis tadi tidak sah. Mengapa? Karena waktu dimulainya sahur, ya, telah dia lewati. Ya, paham ya? Rahimakumullah, kami ulang. Jadi kalau seseorang itu pingsan, apakah sah dia berpuasa? Jawabannya, ya, dilihat keadaannya. Yang pertama, kalau pingsan dia itu, ya, sebagian hari saja, ya, selebihnya dia bisa bangun, ya, maka puasanya sah. Ya, contohnya tadi jam 9 dia pingsan habis sholat tarawih. Bangun-bangun, ya, 10 menit sebelum waktu subuh. Maka di 10 menit itu dia bisa berniat, ya, dia bisa sahur, ya, apakah itu minum 1 gelas susu, apakah itu dia minum 1 gelas madu, apakah dia hanya minum air putih, tapi dia sudah berniat, maka selebihnya dia puasanya sah. Ini yang pertama. Yang kedua, jika bangun pingsannya setelah matahari terbit, ya, misal tadi jam 9 dia pingsan, bangun-bangun, ya, jam 12 siang. Maka jam 12 siang itu dia terbangun, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena sudah setengah hari perjalanan puasa tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia sedang pingsan. Dan orang yang sedang pingsan, yaitu tidak ada beban syariat. Ya, bahkan sholat pun tidak perlu dia qadha kalau dia pingsan. Ini pendapat yang kami pilih. Ya. Jadi dilihat ya, kalau pingsannya itu dia masih mendapati awal waktu, ya, dia dihukumi sah puasanya. Tapi kalau sudah lebih dari waktu subuh, maka dia dihukumi tidak sah. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan pada diri kita untuk tetap istiqomah. Insyaallah nanti kita akan mengkaji kembali bagaimana kalau sampai subuh seseorang lupa untuk berniat, ya, termasuk menggabungkan 2 niat, ya, apakah hal insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ini WA saya dan Facebook saya sudah bisa dibuka, dan kita akan terus kajian online, ya, melalui Facebook, ya, dan kami juga melayani jawab, ya, tentang masalah fikih insyaallah. Jika kami mampu, maka kami akan jawab. Jika tidak, maka wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.